Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar NPM 1810303067. Di sini saya ingin mensimulasikan pembelajaran IPA terpadu. Langsung saja kita mulai. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Masih karena masih pagi ya. Sebelumnya pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut lagi untuk masuk ke materi pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Absennya bisa kalian untuk berhitung bisa dimulai. Hadir semua ya, alhamdulillah hadir semua. Ibu ingin share screen Ibu sudah kelihatan belum ya? Masih muter. Oke, sudah kelihatan ya? Hari ini kita akan mempelajari mengenai kingdom plantae atau masih di bab klasifikasi makhluk hidup. Masih ingat ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup, di sini kita akan mempelajari mengenai kingdom plantae yang terdiri dari Bryophyta atau tumbuhan lumut, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan juga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Di situ Ibu salah nulis ya. Untuk mengulas lagi, Ibu ingin bertanya mengenai ciri-ciri Bryophyta. Ada yang masih ingat? Atau sudah pada lupa nih? Oh, ada yang masih ingat, iya. Ciri-ciri dari tumbuhan Bryophyta itu berukuran kecil ya, karena lumut. Langsung saja Ibu next. Nah, Bryophyta itu terdiri dari 3, yaitu ada lumut hati, lumut daun, dan juga lumut tanduk.
Kemudian ada Pteridophyta. Pteridophyta di sini ada tumbuhan paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan juga paku sejati. Pada tumbuhan Spermatophyta di sini ada tumbuhan Gymnospermae dan juga ada tumbuhan Angiospermae. Next. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Di sini ada lumut hati, lumut daun, ada lumut tanduk. Bisa dibedakan ya, kalian juga bisa membedakan. Nah, ciri-cirinya itu pada ciri-ciri dari tumbuhan lumut, hidupnya berkoloni, tidak berpembuluh karena tidak memiliki batang, daun, dan juga akar yang sejati. Coba diperhatikan. Misalnya pada lumut tanduk, mana nih daunnya? Ada yang tahu? Mana akarnya? Kan sulit untuk dibedakan ya, karena tumbuhan ini belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian habitat dari lumut. Habitat dari lumut itu tentunya pada tempat yang lembab dan terlindungi dari cahaya matahari. Kan kita nggak pernah kan melihat kalau tumbuhan lumut itu tumbuh di daerah yang tidak lembab ataupun yang langsung terkena sinar matahari. Pasti tumbuhan lumut itu akan mati. Kemudian berukuran kecil, kebanyakan tidak sampai 1 sampai 2 cm ya, cuma 1 sampai 22 cm. Kemudian berwarna hijau karena mengandung klorofil dan juga dapat melakukan fotosintesis atau disebut sebagai tumbuhan foto atau disebut tumbuhan autotrof. Kemudian tumbuhan ini termasuk tumbuhan multiseluler atau bersel banyak, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan floem, kemudian dinding selnya terdiri dari selulosa. Tumbuhan lumut juga mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase vegetatif atau fase sporofit dan fase generatifnya itu pada fase gametofitnya. Dan akar berupa rhizoid atau akar semu. Tadi yang udah disebutkan Kak, tumbuhan lumut itu berukuran kecil, itu udah benar ya, di sini Ibu melengkapinya. Kemudian, kalau tumbuhan paku ada yang masih ingat nggak? Apa saja ciri-ciri dari tumbuhan paku? Iya, dia memiliki spora pada bagian belakang daunnya ya. Sporanya yang berwarna gimana? Iya, bintil-bintil kecoklatan begitu. Oke, Ibu lengkapi lagi ya. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta di sini sudah memiliki akar, akarnya di bawah akar, batang, dan juga daunnya. Nah, di sini itu dia fase sporofitnya dan di sini fase gametofitnya. Ciri-cirinya lagi yaitu dia memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem karena di sini sudah dapat dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daun. Kemudian ukuran tumbuhannya bervariasi. Penampilan luar dari tumbuhan paku beraneka ragam, mulai berupa pohon yang biasanya tidak bercabang, semak, epifit, tumbuhan merambat, mengapung di air, hingga hidrofit. Kemudian daun mudanya memiliki ciri khas yaitu menggulung pada bagian ujung dan bersisik. Kemudian mengalami metagenesis berupa pergiliran keturunan. Pada tahap sporofit itu menghasilkan spora dan pada tahap gametofitnya menghasilkan sel kelamin. Kemudian tidak menghasilkan bunga, melainkan dia memiliki spora. Nah, tadi yang sudah disebutkan oleh teman kalian, tumbuhan paku itu memiliki spora pada bagian belakang daunnya. Nah, ini nih, bintil-bintil kecoklatan pada belakang daunnya itu dia disebut sebagai spora. Spora ini sebagai alat reproduksinya ya. Kita next. Nah, di sini Ibu menyajikan gambar pohon pinus dan juga gambar pohon mangga. Sebelumnya Ibu ingin bertanya pada kalian, apakah kalian pernah melihat pohon pinus dan juga pohon mangga? Oke, sudah pernah melihat semuanya ya? Jadi Ibu pastikan kalian tidak bingung.
kita perhatikan antara tumbuhan pinus dan juga pohon mangga, pohon pinus dan pohon mangga beda atau sama? Ya, berbeda ya. Apa bedanya? Oke, pohon pinus tidak memiliki buah. Oke, bisa itu. Kemudian ada lagi? Ya, pohon pinus. Kenapa pohon pinus? Oh iya, pohon pinus tingginya sangat tinggi ya pohon pinus ya. Kalau pohon mangga tingginya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan pohon pinus. Nah, ciri lainnya bagaimana? Ya, habitat dari pohon pinus berada pada ketinggian yang cukup tinggi ya, sedangkan pada pohon mangga di daratan rendah pun di lingkungan sekitar kita misalnya pasti ada pohon mangga. Nah, Ibu ingin tanya ke kalian, bagaimana ciri-ciri dari biji tumbuhan pinus maupun tumbuhan mangga? Ada yang tahu? Nah, ciri-ciri dari bijinya, kalau biji tumbuhan pinus bagaimana? Bijinya terletak di luar ya? Iya. Disebut sebagai apa? Ada yang tahu mungkin? Iya, benar banget. Strobilus. Kalau tumbuhan mangga, dia bijinya bagaimana? Berada di dalam buah atau terlindungi oleh daging buahnya ya. Oke, kita next. Tapi Ibu belum mendengar jawaban kalian mengenai pohon pinus ini termasuk tumbuhan kingdom plantae divisi apa dan pohon mangga itu divisi apa. Nah, kita akan mempelajarinya di pertemuan kali ini. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian siswa dapat menyajikan hasil klasifikasi makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, karena kita akan mempelajari mengenai kingdom plantae atau kingdom tumbuhan, jadi kita dapat mengklasifikasikannya ya, mengklasifikasikan tadi tumbuhan mangga termasuk dalam klasifikasi divisi apa, tumbuhan pinus itu apa, begitu ya. Kemudian hasil klasifikasian dari tumbuhan tersebut kita dapat membedakannya berdasarkan karakteristik yang kita amati. Dan kita dapat menyajikan hasil klasifikasinya. Oke, kita akan mempelajari mengenai spermatopita. Spermatopita itu sendiri merupakan tumbuhan berbiji. Ada yang tahu penjelasannya itu bagaimana? Ini belum ada yang baca ya materinya ya. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan terkait disiplin ilmu dalam IPA terpadu, yaitu mengenai biologi, fisika, dan juga kimia. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri benda di lingkungan sekitar berdasarkan bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu cara pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup yang akan kita pelajari nantinya, yaitu mengenai kingdom plantae pada spermatopita. Kemudian yang terakhir yaitu pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Pada cabang ilmu biologi, kita mempelajari mengenai klasifikasian makhluk hidup secara keseluruhan. Ini digolongkan dalam ilmu biologi karena dalam klasifikasiannya meliputi dari ciri-cirinya, misalnya ciri-ciri tumbuh dan berkembang, membutuhkan nutrisi, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam cabang ilmu biologi. Kemudian yang kedua yaitu ada fisika. Fisika itu kita mempelajari mengenai pengamatan dengan menggunakan mikroskop dan gerak pada makhluk hidup. Penggunaan mikroskop misalnya kita mengamati suatu objek
dengan menggunakan mikroskop. Kita harus mengetahui bagian-bagian mikroskop dan juga fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kemudian gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup kan dapat bergerak. Nah, itu juga memanfaatkan dari ilmu fisika tadi. Kemudian yang ketiga yaitu kimia, yaitu kimia membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi di sini digolongkan sebagai ilmu kimia karena pada proses kimianya atau pada proses metabolisme tubuh membutuhkan enzim-enzim yang bekerja secara kimia. Jadi bisa diperhatikan di sebelah sini. Di sebelah sini. Jadi biologi, fisika, dan juga kimia pada materi spermatopita atau pada materi klasifikasian makhluk hidup dianggap sangat penting karena baik pada bidang ilmu biologi, fisika, dan juga kimia mereka ketiganya saling berkaitan. Jadi bisa digambarkan jejaring tema yang menghubungkan pada materi ini yaitu seperti ini. Itulah yang disebut dengan IPA terpadu. Jadi tumbuhan berbiji disebut juga sebagai tumbuhan sejati karena jelas dapat dibedakan antara batangnya, daunnya, dan juga akarnya. Kemudian disebut sebagai tumbuhan berbiji karena tumbuhan ini berkembang biak dengan cara biji pada tubuhnya. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani yang berarti spermae, yang berarti biji, dan pita itu berarti tumbuhan. Merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas yaitu pada bijinya. Disebut sebagai kormopita atau berbiji karena sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun, serta menghasilkan biji sebagai alat reproduksinya. Begitu. Kita next. Nah, ciri-ciri dari spermatopita. Ciri-cirinya itu tumbuhan spermatopita secara umum makroskopis dengan ketinggian yang bervariasi. Tadi, kalau tumbuhan mangga itu bisa tumbuh di daerah yang rendah, sedangkan kalau pohon pinus dia belum tentu bisa tumbuh di dataran rendah. Begitu. Kemudian ada bentuknya yang bervariasi. Kemudian cara hidupnya fotoautotrof. Habitatnya kebanyakan berada di darat, tapi ada juga yang mengapung di air, yaitu pada tumbuhan teratai. Jadi tumbuhan spermatopita sudah memiliki pembuluh angkut berupa floem dan juga xilem. Kemudian alat reproduksinya melalui penyerbukan atau disebut juga polinasi dan pembuahan yang disebut dengan fertilisasi. Jelas? Nah, di sini Ibu menyajikan juga contohnya. Di sini ada pohon. Apa ini? Pohon apa? Pohon cemara, pohon pisang, dan juga pohon kelapa. Kalian bisa membedakan dari ketiga contoh ini semua termasuk dari contoh tumbuhan spermatopita. Kita next. Nah, tumbuhan spermatopita dibedakan menjadi dua, yaitu tadi tumbuhan gymnospermae dan juga tumbuhan angiospermae. Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka dan memiliki ciri-ciri dia memiliki akar, batang, dan juga daun yang sejati ya, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bentuk daunnya itu sempit dan juga kaku, akarnya berupa akar tunggang, dan memiliki strobilus. Contoh dari tumbuhan gymnospermae itu ada pagi saji, pinus, dan juga tumbuhan damar. Nah, selanjutnya pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, memiliki bunga, daun, batang, dan juga akar. Perbedaannya yaitu pada tumbuhan gymnospermae tadi tidak memiliki bunga, namun dia memiliki strobilus.
Dan kalau tumbuhan angiospermae dia memiliki bunga. Bentuk daunnya itu pipih, akarnya berupa serabut dan juga tunggang, kemudian bereproduksi dengan bunga. Dan di sini angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu ada dikotil dan juga ada monokotil. Dikotil itu dia berkeping 2 dan monokotil itu dia berkeping 1. Kemudian contoh dari angiospermae itu ada pohon mangga, ada rambutan dan juga ada jambu. Kita next. Nah, perbedaan dari tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Lebih jelasnya lagi, pada tumbuhan dikotil, sistem akarnya itu tunggang. Memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar. Daunnya itu tersusun dari tulang daun yang menjari, menyirip dan juga menjari. Kemudian bunganya itu berkelipatan 4 sampai dengan 5. Bijinya itu berkecambah dan dapat membelah menjadi 2 lembaga karena di sini dikotil. Dikotil itu 2 biji, 2 keping. Kemudian ujung akar lembaganya tidak memiliki sarung dan ujung pucuknya tidak memiliki sarung pelindung. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, akarnya itu serabut, batang dan akarnya tidak berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Kemudian tulang daunnya di sini sejajar atau melengkung. Jumlah bagian bunganya itu 3 atau kelipatannya 3 atau 6 gitu. Kemudian bijinya itu saat berkecambah tetap utuh karena tidak dapat karena di sini termasuk tumbuhan monokotil atau berkeping 1. Selanjutnya di sini di tumbuhan monokotil dia memiliki sarung pelindung yaitu yang disebut dengan koleoriza dan juga ujung pucuknya memiliki sarung pelindung yang disebut dengan koleoptil. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, mengenai koleoptil dan juga koleoriza, iya. Nah, itu tuh termasuk sarung pelindungnya. Jadi kalau di akarnya itu disebut koleoriza, sedangkan pada ujung pucuknya itu disebut dengan istilah koleoptil begitu. Iya, itu sebagai pelindungnya saja. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Belum ada? Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan untuk sesi diskusi. Sudah siap berdiskusi? Oke, sebelumnya Ibu ingin membagi kalian menjadi 3-4 kelompok saja. Terlalu sedikit? 3. Ya udah. Sisanya ya udah 4-5 saja pun nggak apa-apa. 4-5 kelompok, 4-5 siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian baginya nanti baris depan saja, baris depan menghadap ke belakang, kemudian yang belakangnya menyesuaikan sama ya. Nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat saja kelompoknya biar nggak kelamaan. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai spermatopita, mempelajari ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka dan juga tumbuhan berbiji tertutup. Diskusinya mengenai ini. Kelihatan ya? Nah, untuk melakukan pengamatan pada tumbuhan biji, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan berikut. Nah, di situ ada nama tumbuhan yang terdiri dari 6, kemudian akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, dan selanjutnya nanti
Kalau kita mendapatkan ciri-ciri tersebut, itu termasuk kelompok tumbuhan apa? Misalnya dikotil, atau monokotil, atau yang lainnya. Bisa dimulai sesi diskusinya. Silahkan. Oke, sudah selesai ya sesi sudah selesai semuanya? Oke, Ibu persilahkan untuk kelompok berapa ya? Ada berapa kelompok? Ada 5. Oke. Kelompok 2 dan juga 4 boleh maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, 3, dan juga 5 silahkan untuk menyimak hasil diskusi yang teman kalian sampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan sampaikan saja, ataupun kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Untuk kelompok 2 dan juga 4 Ibu persilahkan. Oke, sudah benar sekali ya hasil diskusi yang telah teman-teman kalian sampaikan. Kemudian Ibu di sini ingin meluruskan lagi. Nah, sudah kelihatan ya? Jadi pada tumbuhan pakis saji dan juga melinjo, di sini dia memiliki perakaran yang tunggang, batangnya tidak bercabang, daunnya tunggal runcing, kemudian ada juga yang berbentuk oval dan juga tumpul. Di sini kalau pakis saji itu tentunya tunggal dan juga runcing ya. Kemudian bunganya sama-sama strobilus. Kalau pada tumbuhan pakis saji, bijinya itu berbentuk bulat dan juga pada tumbuhan melinjo, bijinya itu berbentuk oval. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita kelompokkan bahwa kedua tumbuhan tersebut termasuk dalam tumbuhan gimnospermae. Dan sedangkan pada tumbuhan jagung dan juga pisang, akarnya itu berupa akar serabut, batangnya tidak berkambium, daunnya itu sejajar, bunganya kelipatan 3 dan juga 6, kemudian bijinya dia berkeping 1. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa kedua tumbuhan tersebut termasuk tumbuhan Angiospermae dengan kelasnya yaitu monokotil karena memiliki keping biji 1. Dan yang terakhir, pada tumbuhan jambu dan juga mangga, akarnya itu termasuk akar tunggang, batangnya berkambium, daunnya itu menyirip semua, bunganya kelipatan 4 dan juga 5, 4-5, kemudian bijinya itu berkeping 2. Nah, di sini kita golongkan sebagai tumbuhan Angiospermae dengan kelasnya yaitu dikotil atau berkeping 2. Jelas? Atau kecepatan? Soalnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dan jawaban-jawaban kalian semua sudah sangat sesuai dan cukup benar. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah paham mengenai materi ini ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, Ibu ingin bertanya. Ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Silahkan. Atau Ibu tunjuk nih. Nggak ada yang mau ini? Ya sudah, Ibu tunjuk. Sekarang tanggal berapa ya? Nggak usah tanggal. Kasihan. Itu aja. Nomor absen 20, silahkan. Oke, sudah benar sekali ya kesimpulannya udah disampaikan. Kemudian Ibu ingin melengkapinya lagi. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, tumbuhan spermatopita itu termasuk tumbuhan dalam kingdom Plantae, kemudian terdiri dari 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Dan
gimnos itu tumbuhan berbiji terbuka dan juga angios itu tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan angiospermae dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil dan juga tumbuhan dikotil. Mono itu satu dan di itu dua. Kemudian contoh dari tumbuhan gimnospermae adalah tumbuhan cemara, pakis saji, melinjo, pinus, dan lain sebagainya. Sedangkan pada contoh tumbuhan angiospermae itu ada mangga, rambutan, durian, anggrek, mawar, dan lain sebagainya. Itu kesimpulan yang Ibu sampaikan untuk melengkapi kesimpulan yang tadi udah teman kalian sampaikan ya. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk belajar. Minggu depan kita akan membahas mengenai Kingdom Animalia. Dan minggu depannya lagi kita akan mengadakan ulangan harian. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada, ya udah. Ibu anggap kalian semua sudah paham ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari simulasi pembelajaran IPA terpadu yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.